Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Septiani Saputri dengan NIM 210501008. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum etika media sosial Twitter atau X. Nah, di sini hukum media dan etika media sosial, khususnya platform Twitter atau sekarang bisa disebut dengan X, mencakup sebagai aspek yang penting untuk dipahami oleh pengguna. Pengguna harus menghormati pendapat orang lain dan juga menghindari penyebaran konten negatif atau kebencian. Nah, etika komunikasi melibatkan penggunaan bahasa yang sopan, lalu pencegahan pelanggaran norma, dan juga bertanggung jawab atas dampak setiap cuitan. Selanjutnya, pentingnya etika dan hukum dalam penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial seperti Twitter atau X saat ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang etika dan hukum. Etika berfungsi untuk menjaga kesopanan dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Sedangkan hukum seperti UU ITE di Indonesia ini mengatur perilaku online untuk mencegah penyebaran atau ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Kesadaran akan kedua aspek ini penting untuk menciptakan lingkungan sosial digital atau lingkungan digital yang aman dan menghormati hak orang lain, serta menghindari konsekuensi hukum yang serius akibat penyalahgunaan media sosial. Hukum Media Sosial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, hukum media sosial di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-undang ini mendefinisikan informasi elektronik sebagai data yang dapat dipahami secara elektronik dan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum menggunakan media elektronik. Tujuan undang-undang ini mencakup perlindungan hukum bagi penggunaan pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat. Selanjutnya ada batasan bebas berekspresi. Nah, di sini batasan kebebasan berekspresi di Twitter atau X berlandaskan pada hukum yang berlaku dan prinsip hak asasi manusia. Kebebasan ini tidak mutlak dan dapat dibatasi untuk melindungi ketertiban umum, kesehatan publik dan juga hak orang lain. Misalnya, larangan terhadap ujaran kebencian, pornografi anak, dan hasutan. Selain itu, konten yang melanggar etika dan hukum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang ITE. Dalam konteks digital, penting untuk menjaga etika dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa saat berinteraksi. 1. Etika di media sosial, menghargai hak orang lain. Nah, yang pertama, kita harus menghormati privasi, karena kita jangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Lalu yang kedua itu, berbicara dengan santun. Gunakan bahasa yang sopan dan hindari kata-kata kasar atau menyinggung. Lalu yang ketiga itu ada menyebarkan kebenaran. Nah, pastikan informasi yang dibagikan akurat dan tidak menyesatkan. Lalu yang keempat ada menghindari cyberbullying. Jangan terlibat dalam pelecehan atau intimidasi online. Dan yang terakhir itu seperti menghargai karya orang lain. Selalu mencantumkan sumber atau membagikan konten orang lain. Nah, dengan menerapkan etika ini, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang positif dan juga saling menghargai. Nah, lalu yang kedua itu ada larangan menyebarkan hoax dan juga konten negatif. Larangan menyebarkan hoax dan konten negatif ini diatur dalam berbagai perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu seperti di Undang-Undang ITE, Pasal 28 ayat 1 yaitu melarang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen dengan sanksi penjara hingga 6 tahun dengan denda 1 miliar. Lalu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, mengecam pelaku penyebaran berita bohong dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Lalu yang terakhir itu ada dampak sosialnya. Nah, penyebaran hoax dapat menimbulkan kebencian, perpecahan, dan juga kebenaran di masyarakat atau keonaran. Sehingga
penting untuk memverifikasi informasi sebelum disebarkan. Tanggung jawab pengguna pentingnya verifikasi informasi. Nah, tanggung jawab pengguna dalam verifikasi informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran hoax dan juga konten negatif. Nah, pengguna harus memeriksa sumber, pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Lalu yang kedua, mencari bukti pendukung. Verifikasi dengan mencari informasi tambahan dari sumber lain yang kredibel. Lalu yang ketiga, menghindari penyebaran berita palsu. Dengan memverifikasi, penggunaan dapat mencegah penyebaran berita yang dapat menyesatkan masyarakat dan menyebabkan kepanikan. Lalu ada mendidik diri sendiri. Nah, memahami teknik verifikasi membantu pengguna menjadi lebih cerdas dalam memilah informasi. Dengan langkah-langkah ini, pengguna berkontribusi pada penyebaran informasi yang akurat dan juga berkualitas. Menghindari identitas palsu. Menghindari identitas palsu di media sosial sangat penting untuk melindungi diri dari penipuan dan penyalahgunaan. Beberapa langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, gunakan keamanan akun yang kuat. Terapkan kata sandi yang kompleks dan aktifkan autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan akun. Lalu yang kedua, jaga kerahasiaan data pribadi. Hindari membagikan informasi sensitif seperti nomor telepon, alamat, atau data keuangan secara sembarangan. Lalu, yang ketiga ada verifikasi identitas orang lain. Sebelum menerima permintaan pertemanan atau pesan dari orang lain yang tidak kita kenal, lakukan pengecekan untuk memastikan keaslian identitas mereka. Lalu yang terakhir ada mewaspadai tautan mencurigakan. Jangan mengklik tautan yang tidak dikenal karena bisa mengarah ke situs yang berbahaya. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan mengenai hukum etika dan media sosial di Twitter atau X menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang ITE yang mencakup pasal 27 hingga penggunaan. Yang pertama itu kita harus memverifikasi informasi, memastikan kebenaran informasi sebelum disebarkan untuk mencegah penyebaran hoax. Lalu menghormati privasi, kita tidak membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Lalu yang terakhir ada menghindari ujaran kebencian, berkomunikasi dengan sopan, dan menghindari konten yang dapat menimbulkan konflik. Dengan mematuhi etika ini, pengguna dapat menciptakan lingkungan media sosial yang aman dan juga positif. Nah, itu dia tadi penjelasan secara singkat tentang hukum dan etika media, sosial media Twitter atau X. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.